Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel TV Mbah Peller ya. Semangat guys, walaupun di bulan puasa tetap kita semangat. Jangan lupa berbuka pada waktunya ya. Dan buat kawan-kawan subscriber ya kan, channel resmi TV Mbah Peller, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ya. Dan kedua gini, kita mau membahas masalah kelemahan dari Vitara, Escudo dan Sidekick ya. Jadi mobil ini sebenarnya mobil SUV Jepang yang diciptakan di Jepang di tahun 1991-an untuk masuk ke Indonesianya ya. Tapi di sebelumnya sudah ada di Jepang dan tipenya adalah SUV. Mobil ini sebenarnya kalau di Jepang sana adalah 4x4, SUV 4x4. Tapi kalau yang di posisi di Indonesia itu 4x2. Dan cuma Vitara aja yang 4x4 waktu itu diluncurkan di Indonesia di tahun 91. Nah 91 ini meluncur ke Indonesia produk pertama Suzuki yang SUV yang jenis Vitara dengan gardan aluminiumnya dengan metode yang sangat sederhana ya dibanding yang di Jepangnya. Jadi ini berapa kelemahan banyak sekali yang perlu dirombak jika kita mau menggunakan mobil SUV Vitara ini untuk menjadi mobil off-road ya. Nah ini saya kasih kunciannya ya. Pertama, kelemahan Vitara pada tahun itu dan diperuntukkan untuk off-road itu adalah di bagian sasis. Nah, rata-rata sasisnya ini adalah sering terjadi keretakan pada bagian kedudukan kuda-kuda di bagian depan, atau tepatnya ada di bagian posisi bracket pair dan di posisi bagian worm steer. Itu sering terjadi keretakan posisi sasis. Ya, di usia yang sudah sekarang itu sudah mencapai 30 tahun, otomatis membuat posisi Vitara sendiri itu ya pasti mengalami banyak perubahan. Nah ini kita bahas yang Vitaranya. Vitara sendiri juga mempunyai kelemahan adalah di bagian sasis juga. Sasisnya lebih tipis dibanding dengan sasis mobil lainnya, karena hanya 2, sekian ya. 2,8 tidak nyampe, berarti nggak nyampe 3 mili. Dan bentuknya persegi panjang, oval ya, persegi ya. Di situ kelemahan lapisannya terlalu tipis jika ini diperuntukkan untuk off-road. Sedangkan untuk metode Vitara sendiri itu kalau untuk off-road tuh pasti di bagian itu harus kita jaga banget. Nah, bagaimana cara mensempurnakan di bagian sasis dulu ya. Jadi metode yang saya lakukan adalah penambahan pada posisi daging. Di bagian daging di posisi samping dan sebelah bawah, bagian kuda-kuda bagian bawah. Kenapa di bagian bawah dan sebelah samping dari Vitara sampai posisi di bagian lekuk kuda-kudanya? Karena mempengaruhi dengan posisi dari mobil itu sendiri. Jarak bagi kanan, jarak bagi asnya itu separuh, itu berarti hampir 50% bobot kendaraan itu di bagian depan. Karena di situ ada mesin, ada bagian-bagian yang lainnya yang membuat mobil itu lebih berat hentakan untuk daya kejutnya. Jadi mobil ini lebih mudahnya kita katakan kelemahannya di bagian sasis. Nah, pertama kita lakukan adalah pelapisan dulu di bagian samping dengan plat besi 5 mili ya, atau minim 4 mili. Itu dibentuk seperti sasisnya. Terus kedua di bagian bawahnya juga sama, dibentuk juga sama sampai di posisi pangkalnya, pangkal dari posisi sasis tersebut. Jadi nggak full aja, itu udah cukup. Kenapa saya katakan cukup? Karena gini, beban terberat di bagian depan, sedangkan di bagian tengah dan di bagian belakang itu tidak terlalu berat.
Makanya jarang terjadi patah di tengah ataupun patah di belakang. Sering-sering terjadi keretakan itu di bagian depan. Nah, cara ini sangat efektif dan mudah gitu lah. Karena kita untuk membuat mobil itu lebih kuat di bagian sasis. Terus kedua, di bagian worm setirnya itu menjadikan keretakan atau lubangnya itu sering patah atau sering robek bagian sasis. Karena worm steering sering dipaksa untuk berkendara, waktu dia full dipaksa menahan itu. Jadi dia bisa terjadi keretakan di bagian itu. Cara mengatasinya juga tadi, di bagian pelapis kita tembuskan bagian baut itu sampai ke ujung sasis satunya. Jadi lubang panjang, dan kita bikin sok bulat yang terhubung di baut. Jadi 4 titik tersebut. Insya Allah dengan seperti itu worm steering kita lebih kuat. Nah, ini kelemahan di bagian sasis. Dan kedua kelemahan dari Vitara ini adalah di bagian gardannya. Gardan aluminiumnya itu sangatlah rentan sekali. Apalagi kalau kita sudah memodifikasi untuk off-road, untuk ekstrim, itu sudah tidak memungkinkan lagi. Jadi harus dirombak. Dan ada 2 tipe cara merobaknya. Dan kedua, untuk CP joint punyanya Vitara itu lemah sekali. Karena saya katakan lemah, untuk Vitara sendiri sering terjadi patah ataupun rusak dari posisi cross jointnya, atau di posisi bagian kacang-kacang ya kalau bahasa ininya ya, atau bahasanya adalah kelaharnya. Kelahar di bagian dalam itu sering pecah. Lah sedangkan kalau udah pecah itu udah sulit sekali gitu kan. Sulit sekali kita untuk mencari gantinya dan tidak kuat lagi otomatis. Nah, itu ada metode penggantian dengan cara mengganti punyanya L200 tapi di metode dikawinkan. Nah, dan diganti gardannya dengan aluminium, itu diganti dengan kulit besi gitu. Nah, kalau sudah itu yang metode sayap ya. Nah, oke. Langkah kedua dengan gardan yang solid, bisa juga dengan gardan yang solid langsung jadi gitu kan. Metodenya juga sama, pelapisannya juga sama. Nah, hanya posisi bracketnya itu berbeda-beda, diganti, dirubah posisinya biar bagi-bagi kanan kirinya pas gitu. Karena mempengaruhi, bagi kanan kirinya akan mempengaruhi dari kenyamanan mobil tersebut. Itu kelemahan dari Vitara di bagian depan. Kalau di belakang setahu saya untuk asnya sangat kuat. Terus final gearnya sudah low juga 843. Jadi udah 5,375 perbandingannya. Dan ketiga kelemahan dari Vitara di bagian transmisi, trumper case-nya, atau juga di bagian TC-nya, di penggerak 4x4-nya itu terlalu high. Saya katakan terlalu high jika kita sudah menggunakan ban 31 ke atas, itu sudah berat, tenaganya sudah nggak ada. Karena di 1600 dengan transmisinya Vitara yang aslinya dan ban 33 itu sudah nggak sanggup. Dia pasti habis kampas kopling lah, yang tenaganya ngempos lah, yang tidak ada powernya sama sekali. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Di situ hanya solusinya adalah kita ganti trumper case-nya, atau kita ganti gigi bagian dalamnya yang kerjanya lebih low. Yang low gear ini juga punya kelemahan. Low gear ini di 4x2-nya dia lemah. Sedangkan di 4x4-nya baru ketemu low-nya. Terlalu low juga kurang bagus juga ya. Jadi harus powernya harus tepat. Di sini titik kelemahan Vitara ada 3. Satu adalah bagian sasis, kedua adalah bagian gardan, yang ketiga adalah bagian transmisi. Itu untuk Vitara. Nah, untuk Escudo juga sama. Kalau kita mau ngerombak dengan Escudo itu lebih efektif dan lebih mudah daripada Vitara sebenarnya. Kenapa Escudo lebih mudah dari Vitara? Karena gini, kita kalau beli Escudo harganya lebih murah daripada Vitara. Kita rombak Escudo, kita tinggal bongkar bagian kaki depan, sayap-sayapnya, ataupun bagian dari sok-soknya kita lepas dan kita ganti dengan shockbreaker yang sudah kita rancang dan kita buat. Dan kita buatkan gardan juga solid, walaupun final gear dari Escudo itu 841 yang ketemu hanya sekitar 5,175. Jadi selisih dua putaran dengan 843. Itu sangat berpengaruh juga cara kerjanya. Nah, di 841 ini sendiri itu
kalau di mesin 1600 dengan transmisinya punyanya Escudo itu udah cukup. Apalagi kalau kita rubah dengan sistem saya menggunakan transmisi yang banyak saya pakai, bisa CJ, bisa hardtop pun bisa saya kawinkan, ataupun yang punyanya TAP bisa pun saya kawinkan, ataupun yang punyanya Pajero Mini bisa saya kawinkan. Kenapa saya pilih metode itu? Karena itu pasti lebih low. Dengan transmisinya Escudo, dengan TC itu sudah perbandingan 2,5 tambah sekitar 3, jadi 5,5 ditambah 841 sudah ketemu 5,75, berarti 10, sekian. Kalau 10, sekian perbandingan putaran mesin dengan putaran roda itu sudah maksimal. Untuk ban 33 powernya pasti ketemu walaupun di 4x2. Nah, ini keistimewaan dari Escudo. Dan apalagi Sidekick kenapa lebih rendah padahal untuk ukurannya, untuk dibanding kakak-kakaknya ini Sidekick ini paling rendah. Karena dia kelas ekonomi gitu. Cuma kalau untuk bangun off-road, untuk mobil off-road itu dia lebih cenderung lebih simple. Karena Sidekick 841 juga, transmisinya juga sama dengan Escudo. Di bagian depan sayapnya juga bisa kita rubah, sama dengan gadan rigid ataupun gadan solid, ataupun menggunakan sayap juga masih juga maksimal. Kita tinggal rubah penambahan TC aja. Karena transmisi Escudo itu lebih low daripada TC-nya, transmisinya punya Vitara. Oke, mungkin sedikit pencerahan ini berguna kawan-kawan untuk memadukan mana sih yang paling nyaman kita memodifikasi mobil. Yang terlanjur Vitara ya sudah kita upgrade ulang. Karena ya itu metodenya. Kalau kita mau ngejar low-nya, ataupun untuk ngejar mobil off-road itu sudah nyaman di lokasi. Tapi kalau untuk Escudo Sidekick, saya rasa lebih mudah saya membangunnya. Kenapa? Lebih simpel dan tidak ribet, dan kita bisa memilih untuk transmisi yang lebih efektif di situ. Memang semua modifikasi itu ada plus minusnya. Tapi saya yakin, saya berpikir, saya teliti, saya kaji, dan saya uji coba. Sampai penelitian itu benar-benar sudah teruji. Oke guys, akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.